Begitu di borgasnya keluar, selesai. Tapi saya kalau mau khotbah, saya bilang gini, Tuhan, ini masalah nyut-nyutan gak masalah, tapi ini mau khotbah. Tolong dalam nama Yesus. Nah, waktu saya khotbah sekarang enggak sakit. Nanti selesai nyut-nyutan lagi. Saya ngerti gak maksud saya? Jadi saudara sekalian, kalau seandainya orang sering berkata begini, ya Pak, kayak Raymond, ya Pak, saya nanya dulu Pak, make sure dulu, make sure. Gini, kita sudah dikasih otak, kita dikasih hikmat pikir. Nangkap ya saudara sekalian. Kadang-kadang aku suka nanyanya pun aneh-aneh. Tuhan, saya punya teman perempuan. Satu namanya Siti Fatimah binti Alauddin. Yang satu laginya Elizabeth. Pilih yang mana? Tuhan kan jawab, pakai otak lu. Saya bisa ngerti kan? Pakai otak lu. Ngerti ya saudara sekalian? Lah udah jelas, ini hidup udah banyak masalah. Mbok jangan cari masalah. Kalau kawin carilah yang seiman. Ini pakai nanya, Tuhan, saya tuh keterima Tuhan di UI sama Untar. Kira-kira yang mana ya? Nggak salah, nggak salah. Tapi jangan ngarepin Trisakti aja, enak Trisakti. Trisakti itu banyak ceweknya. Oke. Itu tuh nggak akan terjadi. What do you want? Ngerti saudara sekalian? Saudara juga pakai hikmat. Pak bingung, kalau bingung melangkah dulu. Setelah melangkah, Pak nanti kalau salah pasti dibelokin. Asal apapun yang kamu lakukan, lakukan dalam nama Tuhan. Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, iya, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Semua bisa bilang amin. Lakukan dalam nama Yesus. Nanti kalau salah pasti dibelokin. Semua bilang amin. Sama aja seperti Petrus lagi tenggelam. Tuhan tolong saya. Ditolong nggak? Tolong nggak? Atau Tuhan bilang, nanti dulu. Oh haleluya, mari kita berdoa nyembah Tuhan dulu. Kelelep mati duluan toh. Tuhan langsung tolong. Tapi pertanyaan saya, pada saat Petrus tenggelam, dia teriak, Tuhan tolong saya. Di sebelahnya ada balok. Kira-kira Tuhan jawab nggak? Gini. Tuhan tolong saya. Ada ban lewat. Kira-kira Tuhannya tolong nggak? Tuhannya pakai. Dan langsung berkata, astagfirullahaladzim. Itu ban di sebelah pegang. Pakai otak lu. Nangkep ya? Ini dipakai. Gak usah tanya lagi. Udah itu. Tuhan tolong. Pegang bannya. Amin. Ini teriak-teriak pengennya Tuhan turun dari langit terus diangkat. Ya sampai lebaran monyet gak akan terjadi. Saya bisa ngerti kan? Jadi saudara sekalian nanya. Tapi kan Tuhan sudah kasih aturan. Saya udah bilang, nih aturannya begini mon. Ini begini ya. Lu lakukan. Harinya mau lakukan, pakai nanya. Pak, jadi caranya begini ya Pak. Lalu udah gitu ngeyel. Ngerti kan saudara sekalian? Saya beritahu pada saudara, pada saat saudara melangkah, nanti Tuhan akan backup dari belakang. Semua bilang amin. Ada orang nanya, saya nanya. Ada tadi Carlos, mana Carlos? Ada tadi. Ada seorang pendeta. Bu, khotbah dong di gereja kami. Ya Pak Yuda, nanti saya tanya Tuhan dulu. Saya bingung. Kalau gua sih nggak tanya Tuhan, tanya bini. Bener apa enggak? Bu, ayo pelayanan Bu, khotbah di tempat kayak tanya Tuhan. Nggak usah nanya, Alkitab sudah merintahin. Ngerti nggak coy? Tuhan udah berintahkan, pergilah, beritakan Injil. Kapan saja waktunya, pakai nanya. Lah kalau nanya suami. Siapa tahu ada acara kan? Ngerti saudara sekalian? Pak, bisa nggak pelayanan tempat saya? Nanti saya lihat jadwalnya dulu. Bener dong. Nanti tanya sama Tuhan. Tuhannya juga bilang, lu goblok kan gue udah kasih firman. Nangkep saudara sekalian. Tolonglah saudara ngerti polanya Tuhan. Kecuali saya pernah cerita sama saudara, kalau seandainya yang diminta itu semuanya membingungkan. Contoh gini, Tuhan, saya tuh ada 2 cowok. Satu namanya Stefanus, yang satu lagi Abdul Rojak. Yang mana Tuhan? Pasti Tuhan tabok, Pak.
lu pakai otak lu, kan gitu kan. Tapi kalau seandainya semuanya Kristen, misalnya bingung, 4 cewek yang ditaksir, 1 butet Kristen, ya, 1 Lanio Kristen, 1 Britney Spears Kristen, yang 1 Tukiem Kristen. Saudara tanya, Tuhan, 4 orang ini cantik-cantik dan segala macam, saya naksir, Tuhan tolong yang mana? Saudara jangan ngarepin Tuhan gini, butet, ala butet langsung, oh butet. Itu nggak akan terjadi. Jadi gimana? Bingung? Cobain semua. Maksudnya gaulah dengan si butet dulu, coba cek RW terus apa enggak, sama Lanio babi terus apa enggak, kan gitu kan. Nanti tahu-tahu cocoknya sama Tukiem, bisa jadi pembantu rumah tangga. Tuhan memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Sudah ngerti ya? Jadi yang pertama, saudara sekalian, saudara ngerti, Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Semua bilang amin. Nah, polanya Tuhan, dengar ya polanya Tuhan. Prinsipnya jangan mendahului Tuhan. Tapi masalah bergerak siapa duluan, itu bisa juga saudara bergerak duluan, baru Tuhan action. Kalau saudara nggak bergerak, Tuhan nunggu. Seperti kasusnya 4 orang ini. Saudara, kasus kelaparan itu kan sudah lama. Kenapa Tuhan baru bergerak pada akhir-akhir itu? Kenapa nunggu nih mikir? Setelah orang ini mikir, dia pilih alternatif yang terbaik, baru Tuhan gerak. Ya, Tuhan memberkati ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.